Selamat sore Foodies. Salam interaksi. Sarangeo. Tasya lagi ada di Curug Niagara. Selain tempatnya yang seru, pakai banget, ibu-ibunya juga nggak kalah gacor. Foodies, langsung aja kita sikat. Yo, asik, joget bu. Yo, asik. Ini dia Foodies, air terjun Niagara mininya Jonggol, Jawa Barat. Mirip-mirip lah ya sama air terjun Niagara di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada itu. View-nya guys, bikin warga Jakarta, Bekasi dan sekitarnya auto penasaran deh tuh. Menikmati suasana Curug udah pasti enaknya sambil makan dong, ya kan? Cobain deh kamu nongki di VK Cafe kayak Tasya gini nih Foodies. Harga makanannya dijamin receh bingit, start dari 17.000 aja dengan pilihan menu-menu rumahan yang endelita sedep benar. Just scan barcode di layar kamu ya buat kepoin langsung tuh semua menu yang ada di sini. Nah, kalau menu paling recommend tuh katanya ada nila cobek kering ini nih Foodies. Ya udah tunggu apa lagi, kita sikat ya. Kita buka dulu. Ini bedanya ikan nila sama ikan emas ya Foodies ya. Sekilas mirip-mirip, tapi kalau nila tuh tulangnya nggak terlalu banyak. Lihat aku buka tuh. Jadi dia banyakkan dagingnya, kayak gurame versi mini. Pakaian sambelnya Foodies. Mantuliti. Daging ikannya lembut, padat, dan dia tuh nggak amis ataupun nggak bau tanah ya Foodies. Soalnya ada beberapa nilai tuh yang bau tanah, ini enggak sama sekali. Sambelnya juga pedas manis ya, jadi pedasnya nggak terlalu yang dominan, ada manisnya. Plus ketemu sama seger-seger dari peresan jeruk tadi. Dari kombinasi yang cakep banget Foodies. Ih serius deh Foodies, sekali icip tuh auto langganan nih. Ikan nilainya so fresh itu karena diambil dari kolam warga sekitar. Mantap. Nah kalau Foodies pengen yang asinnya lebih nendang, cus cobain pedas sambal mata. Asin, gurih. Lebih didominasi sama asinnya ya. Walaupun dia ada persambal-sambelan, tapi sambelnya nggak terlalu dominan, nggak kayak yang tadi. Yang tadi lebih dominan, kalau ini lebih banyak rasa asinnya. Ini mah makan pakai nasi anget juga udah best banget ya Foodies. Beautiful, amazing, big applause. Enak banget Foodies. Bah, kalau udah ketemu sama asin pedak mah wajib lah kita gas yang pakai nasi anget ini. Wah, nikmat bener Foodies. Wih, mantap. Mulut dimanjain sama makanan lazis, mata pun dimanjakan sama pemandangan cantik Sungai Cipamangkis yang mengalir di Curug Niagara. Wow, mantep banget Foodies. Tadi tuh habis hujan, jadi warna airnya tuh agak sedikit keruh. Sayang banget sih sebenarnya ya. Kalau kamu datangnya pas lagi nggak musim hujan ya Foodies ya, pasti airnya jauh lebih jernih dan juga bening. Teh, ini baru pertama kali kesini atau udah sering? Udah sering. Kenapa sering banget kesini? Ya karena lihat pemandangannya bagus ini. Harganya juga receh ya? Iya. Makanannya tuh Nanti mau bayar parkir doang, mau masuk doang. bisa karaoke lagi. Bisa karaoke. Wah, cucu deh nih buat ngumpul bareng sama geng arisan atau bestie sekomplek kali ya kalau kesini. Cus Foodies, buat kamu yang mau kesini nih, scan barcode dulu nih biar kamu nggak nyasar. Next, ada mie nyemek yang angetnya to the max. Ini tuh pakai mie telur yang dipadukan sama racikan sambal, ebi, telur, dan juga sayur. Wih, mantap. Pedes nggak sih? Lumayan pedes ya Foodies. Kelihatan nggak sih dari kuahnya juga udah merah gitu ya, oily gitu. Dan karena ini masih anget ya Foodies, jadi pas banget, enak banget. Dan si mie nyemek ini rasanya tuh lebih didominasi sama pedas, gurih, sama asin Foodies. Dan sedikit berminyak tuh lihat tuh. Jadi dia tuh kalau dibilang mie kuah juga enggak, karena dia lebih lekoh. Kuahnya lebih berbumbu gitu, lebih medok. Tapi dibilang mie kering juga enggak, soalnya dia ada basa-basa kuahnya. Tuh kan, ada jengeknya lagi tuh, cengeknya. Udah, kalau kamu pengen cobain, langsung aja datang ke sini. Namanya adalah VK Cafe Curug Niagara, lokasinya ada di Jonggol. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu alamat lengkapnya, langsung aja scan barcode yang ada di bawah sini Foodies. Karena pasti makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Cheers! Enak parah. Kacau.
Enak banget. Namanya juga makanan khas, pastinya banyak banget yang jual laksa di kota Tangerang. Eits, tapi yang isiannya lengkap nih, terus bisa habis ratusan porsi dalam waktu 3 jam aja? Kayaknya jarang ya gak? Nih foodie salah satunya, laksa Bang Gondrong. Dari pagi aja udah rame banget loh yang sarapan di sini. Gaskanlah kita cobain yuk. Waduh, Budis, ini wangi banget ya Luka ya. Tadi kita belum masuk aja nih Luka, tadi udah wanginya semerbak gitu ya. Gokil. Nah, Budis, jadi aku tuh mau ngajak Luka, ini tuh menu sarapannya orang Tangerang ya. Ini namanya laksa, dan karena Luka tuh kan biasa makanan sehat, hidup sehat gitu ya kan. Ini pasti sehat banget ya? Ini pasti sehat banget meskipun bersantan ya Budis ya. Tapi ini ada poin pentingnya ya Budis ya. Kalau misalkan laksa Tangerang itu dia gluten free. Oh, gluten free. Yes. Bagus banget. Ini jadi ada mie-nya gitu Luka di dalamnya, di bawahnya ini. Dan itu tuh bukan dari tepung terigu, tapi dia dari tepung beras. Ya, foodies nggak salah dengar kok, laksa Tangerang emang beda sama laksa Bogor atau Betawi. Yang bikin beda adanya kacang hijau yang jadi salah satu bahan baku utamanya. Ini untuk sarapan, gurihnya enak banget, nampol banget, mendok banget, lekoh gitu ya pedes ya. Terus ada sedikit rasa pedes ya? Rasa pedes. Gak sedikit aja, emang ngerti pedas. Padahal kan Luka suka pedas. Iya suka, tapi kaget sedikit karena emang pedesannya nampol. Kuat. Hehe, jujur Lin ya, buat menu sarapan ini kuahnya emang tuh pedes kayak nyegerin banget foodies. Tapi pedesnya awet loh sampai perut gitu. Karena emang rempah yang dipakai juga banyak nih foodies. Contohnya kayak jahe sama kunyit tuh. Plus kuah kental laksa ini juga jadi ciri khas banget. Bukan cuma dari santan aja tapi dari kacang hijaunya juga. Kebayangkan mantapnya? Sedikit manis juga ya. Yo, ada sedikit manisnya. Terus ada kan di sini Luka kalau bisa lihat dia ada kacang hijaunya gitu ya Foodies ya. Itu juga nambah rasa tuh Foodies karena kacang hijau kan punya rasa tersendiri dari rasa gurih. Terus ada sedikit rasa manis, enak banget buat sarapan. Pas banget, bisa bikin melek langsung seger gitu ya. Ini komplit banget, seperti kayak English breakfast tapi Indonesian style. Oh keren. Wah, ada yang gak kalah keren nih foodies, yakni mie beras yang diproduksi sendiri. Iya, emang harus se-effort itu biar mie berasnya gak ganggu rasa laksanya. Lebih keras. Padat ya. Jadi spaghettinya orang Indonesia nih. Iya. Tekstur luarnya dia agak sedikit kasar gitu ya. Kalau spaghetti kan lembut, halus gitu. Kalau ini, tapi secara tekstur dia mirip kayak spaghetti, agak-agak al dente gitu Iya, ya. al dente ya. Setuju sih foodies kalau mie-nya dibilang mirip spaghetti ya. Karena mie-nya bukan tipe mie yang empuk, tapi ini rada kenyal-kenyal gitu loh. Dan karena terbuat dari tepung beras, mie ini jadi lebih gampang nyerap kuah laksanya foodies. Makin endol gak itu? Lembut banget. Ayamnya itu sedikit mirip kayak ayam bakar yang ada di rumah makan Padang. Dia ada bumbu-bumbu pedesnya nempel gitu. Dan ada aroma-aroma smoky-nya ya, bisa dilihat karena ayamnya ada gosong-gosongnya sedikit. Beberapa penjual laksa ada yang menggunakan ayam opor, ada juga yang ayam bakar kayak begini nih foodies. Nah kalau foodies lebih suka makanan yang aromatik dan juga nempel banget si bumbunya, laksa dengan ayam bakar is the one for you. Dan itu tahu ya? Tahu. Rasanya tahu banget. Tahu banget? Tahu banget. Oh ya, lembut banget. Lembut ya. Jadi kalau misalkan kamu makan barengan si mie-nya sama si tahunya ada teksturnya. Iya, bisa campur semua teksturnya. Teksturnya Biar enak ada tekstur banget. lebih unik ya. Ya biar makin komplit nih guys, tambahin deh ati ampela ke piring laksa kalian. Dijamin makin susah deh tuh stop makannya. Wow. Kamu harus bagi, dia harus sharing, dia Budis. Harus cobain. Coba. Oh, it's okay, masih daging. Iya kan? Masih daging. Ya, memang ada sedikit rasa yang khas dari ati dan ampela. Dan aku pikir tadi tuh kelihatannya kayak lebih banyak atinya, tapi ternyata sama nih Budis ya, ati sama ampela.
Dan ini amplaknya ini empuk banget ya, nggak ada alot-alotnya sama sekali, nggak cuy kan? Iya, benar-benar daging, tapi lebih kuat dan teksturnya sedikit kayak Apa? di akhirnya kayak pasir. Kayak pasir. Oh benar, Sedikit berarti ya. yang dia makan Ya, berarti keras benar. sedikit. Itu berarti yang dia makan Ati. Ya foodies, buat yang pengen langsung cobain, scan barcode di pojok kanan bawah layar kamu ya buat dapetin info lengkap si warungnya nih. Cus, atau langsung di scan ya foodies. Mantap kan? Makan receh gitu loh. Nah kalau foodies mau dapet lagi nih rekomendasi makanan-makanan yang enak, terus abis itu murah, udah pasti nontonnya di Makan Receh ya foodies ya, karena makan receh. Menu receh. Tapi rasa Ya, recehan. recehan. Ini harus dihabisin. Iya. Go Budis! Duh Riz, orang mah datang buat berebut minta dilayani duluan. Dia malah kasih challenge penjualnya. Wah, nantangin nih. Nah ini dia Budis, waktunya dalam 5 bungkus somai yang tadi saya pesen, itu cuma 1 menit 1 bungkus. Nah saya juga ngelihat di sini tuh banyak varian. Tadi yang merah-merah itu apa tuh mas? Varian telur daunnya, mercon. Oh, di ujungnya itu Budis, ada cabenya Budis. Udah pasti Riz, soalnya cabai rawit yang dipakai tuh rawit setan. Tahu dong gimana gaharnya si rawit ini. Saya mau cobain. Mas saya pesen dong 1 porsi, saya mau cobain di sini. 15.000 dapatnya sepiring penuh foodies. Ada somai telur mercon, somai biasa, somai tahu coklat dan tahu putih, kentang, kol, pare, dan apa tuh? Beneran ada otak-otaknya, saris ini. Udahlah, daripada penasaran kuelah, di absen sekalian diicip yuk. Jadi dalamnya somai mercon itu ada telur, ada cabai. Ini cabai di ujung sini Budis. Tuh kan. Kita cobain. Sikat dulu Budis. Rasa ikannya kerasa banget Budis. Terus kenyalnya juga pas. Terus telurnya juga matangnya nggak sampai biru begitu Budis. Yang kerasa Budis, pedesnya Budis. Ini sih Budis, bener namanya mercon. Meledak Budis, pedesnya beneran. Tuh cabai masih ada Budis di ujung. Wow, beneran dar ya sohahnya. Tapi kalau pedesnya langsung ketemu si bumbu kacang dan juga kecap yang manis, pedesnya jadi samar-samar ya Riz. Jadi manisnya pas banget. Bumbu kacangnya tuh legit banget. Enak. Cobain lagi. Nah ini nih yang tadi bikin penasaran. Bisa-bisanya coba ada otak-otaknya sari gerombolan somai. Tapi kalau rasanya matching ya why not ya foodies? Iya dong, uang orang pare yang pahit aja tetap banyak yang suka. Nggak kalah enak Budis. Ini lebih enak. Teksturnya itu lembut juga. Pori-porinya itu kayak digigit tuh. Kenyes-kenyes kayak ada angin-angin gitu Budis. Parenya masih kriuk-kriuk. Ada pahitnya di ujung, tapi nggak pahit banget Budis. Masih bisa dimakan. Pahitnya pas, kriuknya dapet, enaknya dapet Budis. Paham deh sekarang kenapa somai Rikasa ini rame terus. Mulai dari jam 2 siang, tank itu motor gerobak ini udah dikerubutin sama para pelanggan. Gak masalah foodies kalau kudu ngantri, soalnya pelayanannya juga super gercep. Di belakang, rame banget. Dari tadi saya makan, orangnya ganti-ganti. Dagangnya 3 jam juga habis Budis. Catat ya foodies, alamatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali di Kayuringin, Bekasi Selatan. Patokannya dia tuh mangkal di samping rumah sakit swasta yang ada di Bekasi.
Ingat, jualannya cuma 3 jam udah ludes. Berarti kalian kudu datang dari jam 2 siang sampai sebelum jam 5 sore. Kalau enggak ya udah sih, siap-siap gigit jari. Ini dia foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Sikat lagi. Nggak ada mie sama sekali, terus dia kenyal, terus kayak karet gitu ya kunyahnya, tapi dia nggak keras gitu, tapi kenyal. Beneran nggak ada amis sama sekali foodies. Foodies, makan sashimi gak harus di resto mewah. Nih, sashiminya langsung diolah di pinggir pantai. Wow, seru nih foodies. Bukan di Jepang, tapi di Secret Sashimi Beach, salah satu tempat makan seafood mentah di area Wong Amat Beach, Pattaya, Thailand. Menu andalannya di sini bukan ikan, tapi sashimi cumi-cumi. Yap, sashimi itu nggak harus ikan ya foodies, tapi segala jenis seafood yang disajikan mentah. Seafoodnya tuh hasil tangkapan nelayan lokal di Teluk Thailand foodies, jadi udah pasti segar. Cuminya nggak disimpan di freezer, tapi di display langsung di wadah pakai air laut. Tinggal dipilih, mau cumi jenis apa nih, dan juga ukurannya yang seberapa. Foodies, mari kita cobain cumi mentah di Pattaya. Wah, ini banyak banget foodies ya. Nih. Wah, ini bagus banget nih foodies ya. Ini jenisnya tiger squid. หมึกหอม1 เท่าไรครับ300ครับ300ครับyour name not no slide mark no Cumi ukuran sedang yang dipilih Kiki ini nih harganya 300 baht atau sekitar Rp150.000. Ukurannya ada macam-macam kok foodies, jadi kalau mau pilih yang agak kecilan juga ada. Harga mulai dari 50 baht atau sekitar Rp25.000 aja. Wah, foodies, tadi aku telat video ini karena pas ketika dia gunting itu langsung berubah warna putih, berarti dia mati. Ini aku perdana banget makan seafood mentah langsung dari pantainya. Lanjut, jeruan cuminya dibuang terus dicuci sampai bersih. Yes. Oh ya foodies, dan ini nggak pakai bumbu macam-macam ya. Sashimi cumi siap disajikan. Nggak ada mie sama sekali. Terus dia kenyal, terus kayak karet gitu ya. Agak susah di kunyahnya, tapi dia nggak keras gitu, tapi kenyal. Beneran nggak ada amis sama sekali foodies. Nih ya, ini aku udah cocol pakai si kecap ikannya. Seger, terus juga fishy banget ini, dan memang asin. Aku baru tahu ternyata yang bikin asin dari bumbu-bumbu Thailand itu salah satunya memang si kecap ikan ini. Dimakan tanpa tambahan kecap aja udah sedap loh foodies. Memang karena cumi segar udah punya rasa manis alami. Kalau mau ditambah rasa gurih asin, bisa juga kok dicocol pakai kecap ikan khas Thailand ini ya. Wah, makin lazis loh foodies. Agak berefort ngunyahnya, soalnya memang dia sekenyal itu. Jadi kayak kulitnya itu dari luar, kalau kita pegang memang dia lembut. Tapi enggak, ternyata bagian dalamnya, sisi dalamnya itu lumayan agak keras juga, tapi keras-keras kenyal. Sekarang aku cobain cocol ini, terus aku pakai wasabi. Tuh, yang biasa kita makan di tempat makan sushi ya foodies. Nah. Oh no. Wah. Kaget.
wasabinya. Ini entah wasabi dari mana, foodies. Menyengat banget gitu. Sampai kayak ada semut mau keluar sampai ke mata. Kalau mau pakai wasabi cukup dikit aja ya foodies biar nggak dar-dar-dor tuh kayak Kiki. Tapi untuk menambah cita rasa pedas pas makan cumi mentah nggak harus pakai wasabi kok. Sambal ala Thai ini juga wajib dicobain. Terbuat dari campuran cabai, jeruk, dan kecap ikan. Harusnya sih ini rasanya asam manis ya, foodies ya. Tapi kita cobain dulu sama-sama seperti apakah rasanya. Aku udah mulai enjoy. Cabainya berasa dan ini udah dicampur sama jeruk lemon juga. Jadi sambal khas Thailandnya ini berasa banget. Tapi lumayan. Pedas juga. Wow. Rasanya jadi rame ya foodies, pedas, asam, asin, dan segar dalam satu gigitan. By the way, kalau foodies suka challenge nih, bisa lo cobain makan mata cuminya. Yes, mata cumi ini salah satu bagian yang jadi incaran pelanggan karena katanya sih punya tekstur yang unik tuh. Ini kayaknya kita bikin kayak ala-ala somtam juga bisa nih foodies ternyata nih. Tuh. Wah, udahlah aduk semuanya ini ya, foodies ya. Nah, dan sekarang ini aku mau cobain si matanya. Bismillah. Masih hidup. Dan cairan dari matanya langsung pecah ke mulut. Terus aku kasih makan mata. Oh, ya, sama aja sih rasanya. Memang dia ini agak-agak, karena mungkin banyak nih ya, maksudnya ada organ-organ lainnya tuh di dalam mata itu kan. Jadi ada yang keras nih, organ nempel di gigi. Seru kan foodies? Makan sashimi langsung dari sumbernya. Apalagi sambil kena angin cepoi-cepoi. Duh, makan berasa makin nikmat deh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Rame banget nih kupat sayurnya. Teramai secondet foodies. Ini Panji bisa ngabisin berapa porsi, Bud? Ya, Oh nih, ini bisa kalau hari standar ya, Iya, iya. ini bisa 500 porsi. 500 porsi. Ya, 500 porsi. Wow, ini dia nih foodies, ketupat sayur Padang paling rame seantero Condet. 500 porsi itu kalau weekdays aja loh. Kalau weekend, pernah itu tembus sampai 800 porsi. Dahsyat kan ramenya. Ini apa nih? Ini sayur singkong apa sayur pepaya nih, Uni? Enggak dong, ini namanya gulai pakis. Nah, ciri khasnya ketupat sayur Padang, ada gulai pakisnya. Gulai pakis. Iya. Belum sah disebut ketupat sayur Padang kalau nggak ada sayur pakisnya, ya nggak sih? Sayur ini termasuk yang jarang ditemuin loh foodies, karena emang daun pakisnya itu loh yang belum tentu ada di setiap pasar. Plusnya lagi aneka lauk jagoannya nih foodies, kayak rendang, ayam sayur, dan gulai tunjang. Duh, ini dia nih yang bikin gagal diet. Uni, ini untuk harganya satu porsi itu berapa, Uni? Ya, bervariasi. Bervariasi. Kalau pakai tunjang 30.000. 30.000, Pakai ayam gulai 24.000. 24.000 kalau ayam gulai. Ya, kalau pakai rendang tuh sama 24.000. 24.000. Itu sih masih sepadan lah ya foodies sama porsian ketupat sayurnya plus juga ukuran lauknya. Apalagi kelihatan banget nih kalau semua lauk di sini tuh barbar banget soal bumbu. Kita cobain dulu bumbunya, foodies. Oh, gurih banget, foodies. Jadi di bumbunya itu rasa rempahnya itu berasa banget, foodies. Ini rempah-rempah, terus gurih. Dan mungkin ini gurihnya dari santan kali ya. Ini santannya juga ada di sini kan. Waduh.
Meski kuahnya ini udah kecampur-campur antara kuah sayur nangka sama sayur pakis, tapi nggak ada rasa yang nabrak sama sekali loh foodies. Gurih sama perpaduan rasa rempahnya kayak malah kolaborasi tuh, jadi cita rasa yang makin kaya. Woo, it's so yummy! Ayam sayur dengan kuah gulainya ini dimasak selama 1 jam, makanya secara tekstur nggak bohong itu lembutnya. Enak foodies, ayamnya itu enak, serius. Jadi si bumbunya ini benar-benar meresap banget ke dalam si daging ayam. Wah, top, gurih ya, terus juga rasa santannya juga berasa sekali sama dia punya rempahnya juga itu enak banget foodies, asli. Teksturnya ini yang juara. Jadi begitu dimakan tadi foodies lihat kan, blep, langsung brrrt. Wih, lembut, saking lembutnya foodies. Waduh, langsung muruluk. Langsung lepas-lepas tuh dia. Bumbu gulainya juga berhasil ngeresap banget dengan sempurna ke bagian dalam daging ayamnya foodies. Mantep ya. Nah, saran kita nih makannya pas lagi anget-angetnya ya guys. Nikmatnya gak ada obeng. Bismillahirrahmanirrahim, ini rendangnya nih ya. Wih, wanginya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih foodies yang bisa nolak rendang? Apalagi kalau rendangnya itu full of bumbu kayak begini. Luar dalam isinya bumbu doang dong. Kebayangkan mendoknya kayak mana? Hasil proses masak 2 jam nih bikin dagingnya jadi super effortless banget buat dikunyah. Dan ada aroma smoky dari kelapanya gitu. Lazis to the max sih. Wih, ini ini bosnya punya nih ya kan. Wih deh, kita ke tunjang. Aduh, ini andalan ya. Kita coba ya. Gak salah deh kalau tunjang menjadi lauk paling favorit di sini. Teksturnya kenyal tapi sama sekali nggak ngelawan pas digigit foodies. Seperti yang foodies lihat tadi ya kan. Tadi tuh Nana kode-kode gitu bahwa memang ini tunjangnya itu lembut banget foodies. Foodies bisa lihat kan. Tinggal digigit sedikit, tak, tak, langsung kebuka foodies semuanya. Selembut itu foodies. Uni Salsa masak tunjang ini tanpa presto, jadi butuh waktu sekitar 4 jam untuk mendapatkan tekstur tunjang selembut itu. Ukurannya juga bikin senyum ya, geda. Foodies yang mau jajan ketupat sayur Uni Salsa ini coba catat jam bukanya dulu deh. Bukanya sih emang setiap hari, tapi mulai jualannya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tapi jangan coba-coba datang terlalu malam ya foodies, dijamin udah kehabisan banyak lauk gitu kamu. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuhui. Gila. Tambah lagi. Kan dia agak kenyal-kenyal kayak gitu. Jadi rasanya antara sensasi ngunyah yang kenyal-kenyal sama sensasi ngunyah mie yang gurih, terus ada kacang dan lain-lain. Ini rasanya unik asli. Foodies! Nah Foodies, saya masih ada di kota Kathmandu, Nepal Foodies. Kata orang kalau ke Nepal wajib cobain yang namanya makanan leping Foodies. Tapi dari tadi saya jalan dari ujung ke ujung nggak nemu. Ternyata tempatnya ada di ujung jalan di tengah-tengah. Foodies meski aslinya dari Tibet nih ya, tapi si kuning menyala yang satu ini sangat amat populer dan digemari warga Nepal loh. Nah Foodies, kayak gini nih bikinnya. Ini nah, what the name? Leping chapati. What is that? Oke Foodies, ini kita lagi nyobain. Sebenarnya gue mau nyobain, cuman takut salah. So nanti bagian ngaduk-ngaduknya aja, ini lagi dipotong-potong dulu. Setelah ini dikasih bumbu. Nah dimasukin ke ember. Terus dikasih macam-macam bumbu.
Oke. Oh, dikasih mie dulu. Ini namanya lapping foodies. Kalau ini namanya lapping biasa, umumnya kayak gini nih foodies. Kalau di Indonesia, dia adonannya kayak adonan pisang ijo, tapi dia warnanya kuning, dipotong-potong sedikit kecil-kecil kayak gitu, terus dikasih berbagai macam kayak ada kacang, ada bawang bombay, terus berbagai macam bumbu. Jadi satu diaduk-aduk. Ini yang dibikin sama si Adeo tadi nih foodies, namanya laping chapati. Dibuat dari potongan tofu, kacang tanah, chips, bawang bombay, kentang kukus yang dimix jadi satu dengan masala, serta berbagai bumbu khas Nepal. Makanya rasanya juga rame kan? Ada asin, ada gurih, dan juga ada asam-asamnya. Terus kayak ada pedasnya juga gitu foodies. Ini rasanya unik foodies ya. Kalau foodies pernah nyobain yang namanya mie instan, diremuk-remuk, mentah, nggak dimasak, kayak gitu. Cuman ini karena ada si lappingnya ini nih foodies, kan dia agak kenyal-kenyal kayak gitu. Jadi rasanya antara sensasi ngunyah yang kenyal-kenyal sama sensasi ngunyah mie yang gurih, terus ada kacang dan lain-lain. Ini rasanya unik asli. Oh ya foodies, sebenarnya tuh laping itu merupakan hidangan mie dingin yang tebal-tebal gitu loh. Terbuat dari pati tepung maida atau tepung gandum putih. Terus dikasih pewarna kuning dari kunyit atau pewarna makanan. Nah, sampai di Nepal nih foodies, dimodifikasi jadi begini deh. Ada isian mie instan kering terus dibungkus sama adonan kuning ini. Ini yang spesial nih foodies. Si lapping ini harus disiram pakai kuahnya ini. Nah, ini potongannya sedengkep bagong kayak gini, sekali suap. Sebenarnya untuk rasanya, ini sama aja kayak lapping chapati ini. Adonannya kan gede banget foodies. Dan adonannya itu rasanya tuh nggak ada rasanya. Jadi dikasih sama kuahnya ini, jadi unik sih rasanya. Kalau teh Nepalnya rasanya kayak mana sih Deo? Sama nggak sih kayak teh di Indonesia? Cobain dong. Ini karena tadi dicampur sama jeruk lemon, terus dikasih gula, jadi rasanya kayak lemon tea. So far sih untuk rasa black tea-nya sama kayak rasa di Indonesia, nggak ada perbedaan. Cuman ini rasa tehnya tuh tipis banget, soft banget, nggak terlalu kuat kayak yang ada di Indonesia. Laping Station ini adalah salah satu restoran yang lagi viral di kota Kathmandu, Nepal. Makanya rame banget kan yang beli foodies. Selain tempatnya nyaman, di area taman yang berbunga-bunga begini nih, harganya juga rate alias receh. Bayangin aja nih ya, harga satu porsi plain laping ini cuma Rp40 Nepal alias 4 ribuan doang. Sementara laping chapati Rp60 atau sekitar 6 ribuan aja tuh foodies. Wah, recehnya maksimal nih ya. Terus saksikan Makan Receh, karena sini makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies.